Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi. Saya dari kelas 3 kanan B ingin mempresentasikan review artikel, yaitu satu. Pertama, pendahuluan artikel ini menyorotkan bahwa korupsi saat ini telah menjadi perilaku yang membudayakan dan isu hangat di Indonesia. Bahkan dianggap sebagai hal yang melemah di tengah masyarakat, dapat ditemukan di lembaga pemerintah maupun pendidikan. Upaya menegakkan dan memberantas korupsi gencar dilakukan pemerintah dari segi hukum, namun pemerintah dianggap kurang memperhatikan aspek dasar, yaitu pendidikan sebagai upaya untuk memberantas korupsi. Pendidikan anti korupsi ini ada di jenjang persekolahan hingga perguruan tinggi, tetapi baru sebatas teoritis. Diperlukan penegakan kritis yang mendorong pembelajaran guru kepada siswa untuk membangun kesadaran tentang cara bertindak dan bersikap melawan korupsi. Oleh karena itu, perilaku upaya pemerintah melalui pendidikan anti korupsi di segala lapisan pendidikan sebagai proses penegakan dan pemberantasan. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk memberikan informasi, mengetahui dan gambaran bahaya korupsi, serta menjadi alternatif untuk memutuskan budaya korupsi yang dianggap wajar. Pemahaman ini penting ditanamkan pada generasi muda agar terciptanya generasi baru yang menolak anti korupsi. Untuk latar belakangnya, yaitu tujuan penelitian ialah mempelajari pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penelitian serta pelatihan, sedangkan menurunkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Pendidikan ialah proses untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya untuk mendewasakan manusia melalui sebuah pembelajaran maupun pelatihan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan seseorang pribadi. Pendidikan ini yang menentukan dan menurunkan masa depan dan arah hidup seorang manusia. Walaupun tidak semua orang itu mendapatkan seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan bagi manusia nomor satu di seluruh Indonesia ini. Yang tujuan penelitian itu, yang pertama, untuk mengetahui pendidikan anti korupsi dan perguruan tinggi. Yang kedua itu untuk mengetahui metode pembelajaran anti korupsi. Yang ketiga itu untuk mengetahui peran mahasiswa dalam mengerjakan korupsi. Yang ketiga itu landasan teori. Menurut Halis 1993, konsep korupsi mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada sifat, perbuatan, dan perilaku. Apa itu sikap? Busuk, suka menerima uang, sogokan, ataupun memakai kekuasaan untuk kepentingan atau jabatan. Yang kedua itu ada sifat. Busuk, suka menerima. Yang kedua itu ada perbuatan. Perbuatan busuk seperti menanggalkan uang, menerima uang sogok, perbuatan orang atau tidak pidana merugikan keuangan negara. Yang ketiga itu perilaku orang yang melakukan korupsi. Secara ringkas, korupsi adalah kejahatan yang melibatkan penipuan, tampaknya keuangan, menanggalkan kekuasaan yang berkaitan kerugian negara. Dan metode penelitian itu metode pengembangan data dikumpul untuk melalui metode penelitian keputusan library respect. Yang satu itu pelaksanaan penelitian. Keputusan dilakukan dengan
mengkaji berbagai literatur keputusan sumber data. Yang kedua itu primer, berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dahulu yang difokuskan untuk mengungkapkan. Yang ketiga itu sekunder. Sekunder itu didapatkan dari artikel jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara dan sumber internet lainnya. Yang keempat itu ada fokus penelitian, mengungkapkan peran pendidikan anti korupsi sebagai jalan keluar korupsi di Indonesia. Inti pembahasan artikel ini berpusat pada dua hal utama: kegagalan penanganan korupsi dan solusi mendasarkan melalui pendidikan anti korupsi PHK khususnya di perguruan tinggi. 1. Korupsi sebagai budaya dan kegagalan penanganan hukum. Yang pertama, 1. Korupsi yang membudayakan korupsi telah menjadi perilaku yang budaya yang dianggap lumrah di Indonesia. Yang kedua, kritis terhadap fokus pemerintah. Upaya memberantas korupsi selama ini gencar dilakukan dari segi hukum, namun perilaku dianggap lupa atau baru sedikit melawan aspek pendidikan sebagai upaya dasar untuk memberantas korupsi. Yang ketiga itu kelemahan pendidikan pendidikan anti korupsi yang sudah ada mengetahui nilai, sikap, dan keterampilan. Untuk tujuan spesifik PHK mengancam aspek pendidikan. Yang pertama itu mempresentasikan di perguruan tinggi pemerintahan melalui Dirjen Dikti oleh pengeluaran saat Endara sejak 2012 mengenai pengenalan PHK di seluruh perguruan tinggi negeri dan siswa. Yang kedua itu lingkungan keluarga, mengadakan ketaatan anggota keluarga terhadap aturan. Yang ketiga itu lingkungan kampus, memperlakukan anti korupsi secara individu dan mencegah tindakan korupsi di komunitas mahasiswa. Untuk kesimpulannya, 1. Nilai strategi anti korupsi. Keberadaan lembaga anti korupsi sangat strategi dan politis utama bagi negara berkembang. Yang kedua, peran mahasiswa perguruan tinggi itu sebagai terbentuk karakter anti korupsi adalah nyata dan jelas dapat didirikan jika dibantu oleh pihak terkait. Yang ketiga itu ada yang namanya implementasi pendidikan anti korupsi. PHK pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan di semua jalur belajar, baik moral maupun non moral atau informal. Yang kelemahannya itu yaitu 1. Korupsi telah memberikan menjadi al-lumrah di masyarakat. Yang kedua, pemerintah cenderung dilakukan fokus pada upaya menegakkan dan memberantaskan segi hukum dan melupakan kurang menerapkan aspek dasar yaitu pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.